masuk ke desa, masuk ke Banjar. Orang Bali disuruh punya anak 2. Semeton yang bukan orang Bali boleh punya istri 4, anaknya kesebelasan. Iya. Kan nggak adil dong gitu loh. Ngapain? Ya, saya tolak itu. Nanti urusan saya di Jakarta. Urusan saya nanti apakah pemerintah tuh mau dengar suaranya Pak Wedakarna atau nggak, terserahlah pemerintah. Yang penting saya cari perhatian di depan leluhur saya. Karena kalau mulut kita diam, leluhur itu akan memberikan sanksi kepada kita. Begitu. Makanya yang minta bersatulah semua, tenang saja. Zaman sekarang itu kalau mau buat menjatuhkan orang kok susah, ada undang-undang semua. Di Facebook misalkan, ada yang menjelek-jelekkan, ada yang bagaimana. Tinggal lapor aja ke cybercrime. Jadi kok diciduk orang itu. Ya, makanya jangan menjelekkan saudara sendiri, jangan menjelekkan umat sendiri. Ya, makanya seperti, dan saya agak aneh kemarin, saya agak curiga. Ya, nanti saya akan panggil yang Global Mora itu yang dari Flores ya. Beberapa orang yang dianggap melecehkan ini, mereka pakai modus yang sama kalau dibilang di hacker. Iya. Dibilangnya di hack atau Facebook mereka atau medsos mereka tuh di hack. Tetapi kalau di hacker, kenapa kok ada conversation? Kenapa ada pembicaraan? Iya. Gitu ya. Jangan-jangan ada intelijen yang kerja. Mangde Bali ini nggak rusuh. Coba makin semeton. Silakan ada Google masalah Lampung. Kasus Lampung ini nggak masuk kok ke media nasional. Nggak ada orang tahu kecuali pemirsa Bali TV dan koran di Bali yang tahu. Yang di luar Sumatera sama semua dikit sekali berita tentang ini. Artinya ada The Godfather. Kalau sudah Hindu rusuh, sama seperti reklamasi. Reklamasi kan cuma ribut di Bali. Pernah nggak masuk koran nasional? Nggak pernah. Makanya saya kasih semangat sama teman-teman. Lakukan demo, mau tutup jalan-jalan bagaimana. Kita belajar demokrasi. Isu reklamasi Tanjung Benoa itu nggak masuk ke media nasional. Sudah ada tangan besar, kalau udah Bali bangkit, tangan besarnya akan menutup. Makanya sekarang bergerak semua bersatu. Ya, kita jadi teladan terutama anak muda ini. Udah stop diskriminasi Hindu, stop. Ingat, ini bukan negara ISIS, bukan Islamic State. Ini negara NKRI dan Hindu will always being part of nationalism. Kita akan jadi bagian dari Indonesia. Bung Karno orang Bali. Iya. Negara ini pinjem Sansekerta Pancasila. Negara ini pinjem Arjuna Wiwaha Bhinneka Tunggal Ika. Pinjem semua simbol Hindu kok. TNI, Polri saya ingatkan. Pinjem simbol Hindu. Bayangkara, Jaleswewa Jayamahe, semuanya simbol agama. Jangan lecehkan. Makanya kita percayalah sama ke aparat, makin selesaikan. Kalau aparat tidak menyelesaikan di Lampung, ya, saya akan minta Polri copot aja sudah, Kapolda. Copot aja siapa yang itu Kapolsek mau Kapolres, copot aja. Akan ada public pressure untuk itu. Kan Anda nggak lama menjabat sebagai pejabat publik. Ya, jadi tenang saja, akan ada strategi itu. Yang penting orang Bali bersatu. Dan itu aja. Ya. Baik, pemirsa Pak Ketut di Lampung demikian. Dan dalam waktu dekat beliau akan turun ke Lampung, tentunya bargaining di tingkat di level yang lebih tinggi sesuai dengan jalur-jalur hukum. Beliau akan juga ikuti sebagaimana mestinya. Tidak rehat sejenak, segera kembali setelah yang satu ini. Rasakan sensasi. Beliau sangat baik dalam artian ya. Pak Made Sukerman, Singaraja. Om Swastiastu, Pak Made. Silakan Pak Made, silakan. Yang dari Singaraja, pacaran, Iya. utamanya tokoh-tokoh yang ada di Oke. Buleleng, supaya nantinya bisa memberikan contoh-contoh Iya, ya. apa yang disampaikan oleh Haji, Iya. biar jadi teladan lah kita. Seperti pengalaman-pengalaman dulu, itu waktu nyepi sampai ada takjen, Iya. tadi supaya bisa memberikan pembinaan pada warganya. Oke. Seperti nyepi sekarang ada kasus-kasus semacam ini, begitu. Kemarin yang di dalam berita
pantesan Buleleng itu tidak kelihatan. Yang kabupaten lainnya kelihatan itu baik-baik betul. Buleleng kok tidak kelihatan. Iya. Nah itu syaratnya. Oke, semua Pak Made di Singaraja. Pak Ketut di negara Swastiastu Pak Ketut. Swastiastu, nak syukur aja waktu udah bagus. Oke, silakan Pak Ketut, silakan. Nak syukur aja waktu nak kau Oke. kalau kena masuk ya, namun kita memiliki kartu panggil dan kemudian cakra mirawa. Tinggi. Cuma yang mana kantor boleh dia bikin motor lah walaupun lewat telepon satu. Mungkin aku. Nah ini kewenangan di Lampung nih kau yang bilang yang ke Posidoan tuh Menteri Transmigrasi harus berani memberikan jaminan 100% aman orang transmigrasi. Kalau nggak begitu, karena yang transmigrasi ini adalah rakyat yang tidak berpendidikan, boleh dikatakan demikian, bukan profesor doktor yang transmigrasi. Jadi yang dia diketahui adalah rasa aman dan kerja keras. Itu harus benar-benar komitmen kuat dari menteri terkait bahwa kalau tidak aman jangan kirim orang-orang buat transmigrasi. Apa yang ngatur dia kerja perikau mungkin dicoba kembali. Swastiastu Pak Ketut di Lampung ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Guna akan segera berangkat ke sana. Tadi Pak Ketut. Halo, Sudah Pak Ketut, sudah nyampe suaranya. Tiang Ketut hari bahwa di saking Lampung. Wenten petaket tiang niki Pak Weda karena apa yang harus kita lakukan ini yang sebagai umat Bali yang lain Lampung ini atas kejadian-kejadian yang sering terjadi di Lampung ini. Kalau dilihat dari kejadian-kejadian yang sering terjadi itu, yang jelas kita umat Bali yang Lampung ini merasa was-was bekerjaan itu. Kita mau istilahnya bekerja banting tulang, nggak mengenal panas, mengenal hujan. Tapi sewaktu-waktu didatangi oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu jadi besar kecil di negara ring Lampung ini ya. Tapi yang harus kita lakukan untuk Pak Beda Senane. Tolong bantuannya untuk umat-umat kita di Lampung agar bekerja dengan tenang, agar tak terjadi kejadian-kejadian yang lalu. Jadi masyarakat umat Bali di Lampung ini biar bisa santai, damai selalu. Itu semua Pak Ketut. Terima kasih. Dari bawah di Lampung. Inilah mungkin jangan sampai pemerintah dikalahkan oleh para begal dan para perampok atau para preman. Silakan. Jadi rakyat itu nggak boleh disalahkan. Dalam sastra Weda, kalau rakyat salah, yang salah pemimpinnya. Makanya banyak pemimpin-pemimpin Hindu harus menyadari bahwa kalau berani menjadi pemimpin, apakah itu mau presiden, mau menteri, mau senator, mau gubernur, mau raja, kayak mau apa kayak 90% dosa rakyat itu adalah pemimpin yang nanggung, gitu loh. Ini kan sudah menjadi hukum Tuhan. Jadi kalau ada rakyat saya di Lampung, ada rakyat Bali di Lampung, ada umat Hindu di Lampung, di Sumbawa, kemarin di Poso, di Sulawesi Tengah itu transmigran kita kena tembak sama teroris agama di sana. Makin tiang minta, kalau 8 juta umat Hindu itu berhadapan sama mayoritas yang jumlahnya 200 juta, mati konyol kita. Makanya tiang sarankan, pertama umat Hindu harus bersatu. Pak Kedek, Pak Kenyem, yening menten orang Hindu, anak muda, orang Bali, penglingsir bersatu. Stop sikap-sikap jelek, iri hati ini kan umat. Bersatu dulu karena musuh kita semua jelas kaum Kurawa niki. Dimanapun Anda menyaksikan di Indonesia siaran ini, saya minta bersatu. Sampaikan ke orang sebelah Anda, ke tetangga, ke keluarga. Yang tidak mau lagi. Ini akarnya, ketika orang Bali tidak bersatu, musuh akan masuk ke dalam rumah kita. Ketika orang Bali tidak bersatu masalah reklamasi, ada pengkhianat manusia Hindu misalkan yang mendukung reklamasi, musuh itu akan masuk. Jadi kenapa Majapahit itu bisa berjaya? Itu karena bersatu. Ada Patih, Amangkubumi, ada teladan. Saya sebagai anak muda tuh Haji, saya nggak merasa punya pemimpin loh di Indonesia ini.
Kita punya orang Bali jadi menteri, kita punya orang Bali jadi dubes, kita punya orang Bali menjadi macam-macam. Pernah nggak sih ngurusin kayak begini-begini gitu loh. Ini kan bukan kerjaan senator sebenarnya. Iya. Gitu loh. Dan mental yang kedua, mental dari masyarakat Bali di seluruh Indonesia itu jangan menjadi mental kacang gitu loh. Anda tiru dong pendatang di Bali itu pede, percaya diri pendatang di Bali. Walaupun mereka minoritas, coba tinggal semeton kita yang agama non-Hindu. Pede, berani bicara walaupun minoritas. Mereka ambil semua pekerjaan kita. Mampu nggak orang Bali begitu? Karena ketakutan, seperti kemarin di Sulawesi Tengah. Sampai saya kirim surat ke Gubernur Sulawesi Tengah. Saya prihatin, tolong itu Pak Gubernur Sulteng itu cabut kalau diklarifikasi lah. Kalau benar ya minta maaf, kalau memang benar melecehkan pariwisata Bali. Tapi kalau salah klarifikasi, kalau benar minta maaf. Sampai Pak Gubernur kirim utusan sekarang ke Jakarta ketemu saya. Jadi kemampuan berbicara dan keberanian, selama kita mendukung Pancasila, kita nggak usah takut. Banyak loh, Tuh Haji, semeton kita di Sulawesi, di Lampung, di Sumbawa yang nggak berani bicara, yang SMS tiang, yang telepon, Pak Widakarta, jangan keras-keras ya, tolong nasib kami. Ini loh, kalau sudah mendukung, saya dukung kok 3 orang-orang Bali yang mati. Itu kenapa? Karena mereka membela kebenaran, mereka sudah nyangkul, mereka nanam benih, manen. Tiba-tiba preman minta 5 juta per hektar dikali terus. Orang Bali itu kan kesatria, makanya maju terus Lampung. Saya dukung itu. Dan saya minta orang Lampung yang tinggal di Bali, kalau Anda pulang kampung besok pas acara Hari Raya Agama sampean, pulang ke sana ceritakan. Orang Bali tidak pernah mengganggu agama orang lain. Tidak pernah membunuh orang lain. Justru ketika ada rusuh ormas, ada 4 saudara saya, anak-anak dan adik saya, 4 orang Bali yang mati. Yang dibunuh bukan oleh orang Bali. Ini orang Bali bisa puputan loh. Bisa puputan ini. Makanya saya datang, saya bicara. Mungkin pejabat lain nggak berani bicara karena cari-cari selamat. Makanya saya sampaikan, dimanapun semeton, Hindu di Indonesia ada 8 juta. Bersepakat, bersatu, bersyarikat, berkumpul semua, pasikian, pakenyem tapi kuat makin. Kalau menten apa-apa, laporkan ke tiang. Sebenarnya dilaporkan aja kalau ada pemalakan. Saya ngomong sama gubernur, saya ngomong sama sahabat saya, senator Lampung. Mohon disampaikan, ini menten pelecehan agama, menten penutupan pura, seperti di Purwakarta kemarin, patung-patung Hindu dijatuhkan, patung Hindu dihancurkan. Kemudian seperti di Jawa, menten pura kita yang memang dibongkar. Ini besok nih, saya ngurusin masalah GKN nih ke warga Kesiman itu, warga Denpasar nih ke Balai Banjar sama pura di Banjar mau digusur sama Menteri Keuangan. Saya akan panggil itu tanggal 17. Ngapain gusur-gusur Balai Banjar saya? Karena hanya mikir, kalau mau buat gedung, buat beli tanah yang lain, jangan gusur Banjar saya. Ini masyarakat ini yang kena. Makanya tiang, jujur itu aja. Saya tuh berusaha kalau berjuang tuh kayak berjuang sendirian gitu. Iya. Temen tiang diem, sebelah saya diem, punya pemimpin Bali diem, butuh bongol semua. Yang ada di kabupaten diem cari selamat. Seperti kemarin di Badung itu, saya nggak setuju ada yang namanya kampung KB begitu. Iya. Ya. Saya kritik itu. Kenapa kalau bupati Badung mau? Apakah mentang-mentang dari petinggi partai gitu? KB masuk ke desa, masuk ke Banjar. Orang Bali disuruh punya anak 2. Semeton yang bukan orang Bali boleh punya istri 4. Anaknya kesebelasan. Iya. Kan nggak adil dong gitu loh. Ngapain? Ya, saya tolak itu. Nanti urusan saya di Jakarta. Urusan saya nanti apakah pemerintah tuh mau dengar suaranya Pak Widakarta atau nggak, terserah lah pemerintah. Yang penting saya cari perhatian di depan leluhur saya. Karena kalau mulut kita diam, leluhur itu akan memberikan sanksi kepada kita. Begitu. Makanya yang minta bersatulah semua, tenang saja. Zaman sekarang itu kalau mau buat menjatuhkan orang tuh susah, ada undang-undang semua. Di Facebook misalkan, ada yang menjelek-jelekkan, ada yang bagaimana. Tinggal lapor aja ke cybercrime. Jadi kok diciduk ke orang itu. Ya, makanya jangan menjelekkan saudara sendiri, jangan menjelekkan umat sendiri. Ya, makanya seperti, dan saya agak aneh kemarin, saya agak curiga. Ya. Nanti saya akan panggil yang Floba Mora itu yang dari Flores ya. Beberapa orang yang dianggap melecehkan ini
mereka pakai modus yang sama kalau dibilang di hacker. Iya. Dibilangnya di hack atau Facebook mereka atau medsos mereka tuh di hack. Tetapi kalau di hacker, kenapa kok ada conversation? Kenapa ada pembicaraan? Iya. Gitu ya. Jangan-jangan ada intelijen yang kerja. Mangde Bali ini nggak rusuh. Coba makin semeton. Silakan Anda Google masalah Lampung. Kasus Lampung ini nggak masuk kok ke media nasional. Nggak ada orang tahu kecuali pemirsa Bali TV dan orang di Bali yang tahu. Yang di luar Sumatera sama semua dikit sekali berita tentang ini. Artinya ada The Godfather. Kalau sudah Hindu rusuh sama seperti reklamasi. Reklamasi kan cuma ribut di Bali. Pernah nggak masuk koran nasional? Nggak pernah. Makanya saya kasih semangat sama teman-teman. Lakukan demo, mau tutup jalan-jalan bagaimana kita belajar demokrasi. Isu reklamasi Tanjung Benoa itu nggak masuk ke media nasional. Sudah ada tangan besar, kalau udah Bali bangkit, tangan besarnya akan menutup. Makanya sekarang bergerak semua bersatu. Ya, kita jadi teladan terutama anak muda ini. Udah stop diskriminasi Hindu, stop. Ingat, ini bukan negara ISIS, bukan Islamic State. Ini negara NKRI dan Hindu will always be part of nationalism. Kita akan jadi bagian dari Indonesia. Bung Karno orang Bali. Negara ini pinjem Sansekerta Pancasila. Negara ini pinjem Arjuna Wiwaha Bhinneka Tunggal Ika. Pinjem semua simbol Hindu kok. TNI, Polri saya ingatkan. Pinjem simbol Hindu. Bayangkara, Jaleswewa Jaya Mahe, semuanya simbol agama. Jangan lecehkan. Makanya kita percayalah sama aparat makin selesaikan. Kalau aparat tidak menyelesaikan di Lampung, ya saya akan minta Polri copot aja sudah. Kapolres copot aja siapa yang itu Kapolsek mau Kapolres copot aja. Akan ada public pressure untuk itu. Kan Anda nggak lama menjabat sebagai pejabat publik. Jadi tenang saja, akan ada strategi untuk itu. Yang penting orang Bali bersatu dan ikuti. Ya. Baik. Pemirsa, Pak Ketut di Lampung, demikian ya, dalam waktu dekat beliau akan turun ke Lampung, tentunya bargaining di level yang lebih tinggi sesuai dengan jalur-jalur hukum. Beliau akan juga ikuti sebagaimana mestinya. Tidak rehat sejenak, segera kembali setelah yang satu ini. Rasakan sensasi hidangan roti canai, martabak India, dan teh tarik hanya di Warung 63 dan Sankara Resto. Mungkin tokoh muda bisa maju. Om Swastiastu, jeruk giri. Swastiastu, jeruk giri, Singaraja. Kita jeruk giri Singaraja Poniki. Tadi saya kira, ya, silakan. Aduh, ampura jeruk giri. Mungkin posisinya kurang bagus, sinyalnya, atau jangan-jangan pulsanya. Nanti dicoba diulangi sekali. Sambil menunggu yang lain. Patut ini masalah Lampung juga ya, masalah niki Komnas HAM ketika tiang rapat dengan Komnas HAM. Komnas HAM ini masih punya satu tunggaan juga PR maupun hutang kepada orang Bali. Karena kasus Bali Nuraga ketika 17 orang Bali itu dibunuh, dipenggal, digergaji nih kan.
Saya datang ke sana loh, ke Bali Nuraga ya. Jadi pemimpin Bali, pejabat Bali nggak berani masuk Bali Nuraga. Hanya sampai di kota Lampung. Tiang sendiri melihat ada 300 itu pura dibakar. Pura dihancurkan, dibakar. Ini yang membuat keindonesiaan. Saya sampaikan kepada kami ini orang Bali nggak pernah ganggu orang non-Hindu itu untuk sembahyang gitu loh. Nggak pernah ada pembakaran gereja, masjid, itu nggak ada. Mau Anda pasang loudspeaker juga keras-keras, masyarakat Bali ya menggerutu juga sih kan, cuman tapi ya nggak pernah protes, nggak pernah anarkis lah kan gitu. Tetapi kenapa kalau saudara-saudara saya di Lampung itu dibakar, dibunuh? Apa yang menyebabkan begitu? Dulu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang lalu itu juga orang Bali diundang untuk jadi transmigran. Sekarang dulu kan diberi tanah tandus, diberikan tanah rawa-rawa. Sekarang orang Bali sudah kerja keras. Gara-gara Gunung Agung meletus, banyak yang pindah ke sana. Sekarang daerah Anda subur, Anda mau merebut, gitu loh. Kalau sebelum begitu hadapi dulu Pancasila, begitu nggak boleh. Dulu Raja-Raja Bali banyak memberikan tanah kepada para pendatang, makanya ada kampung Bugis, ada kampung Batak, ada kampung Jawa, di mana-mana nggak pernah orang Bali ganggu. Indonesia harus belajar dari Bali. Anda belajar dulu ke sini, hadapi saya dulu begitu loh. Jadi jangan sampai di Lampung orang-orang nggak bersalah, dan yang dilakukan rakyat Bali kan benar karena mereka panen. Panen ada preman datang di Pala, 1 hektar itu 5 juta dimintakan uang. Nah preman-preman yang nggak ngerti gitu loh, yang nggak ngerti keindonesiaan. Makanya Ampun kayak ada teman dari Pak Made Baturidi. Oh iya, Om Swastiastu Pak Made Baturidi. Om Swastiastu. Oke, Swastiastu. Pak Made dekat Badugul, silakan Pak Made. Ini kebetulan dekat dengan Bedugul. Yang gitu terang penggemar berat Pak Widodo Karno nih. Terima kasih. Sedikit mengenai masalah di Bedugul nih ke kayaknya dan benten aparat atas gitu kayak macam yang melihat tahu jurang dia di keluarga di kau pun ini kok gitu ini kau tegas kan jangan akan mereka kan nanti kita periksa Pak ya. Solusi ini itu semua Pak Made Baturidi nanti Pak Ngurah akan turun langsung ke sana. Bu Agung Sumbawa, silakan Bu Agung. Ini Om Swastiastu. Swastiastu Bu Agung. Pak narasumber Aryo Tekarna ini. Ini matur rahajeng wahila sakewarsa nyar. Turut turut berduka cita semeton kita yang ada di Lampung. Ini tentang satu usul sarang Pak Arya dumugi untuk tahun ke depan perayaan Hari Raya Nyepi kita betul-betul bisa kita laksanakan dengan hikmat, penuh dengan toleransi. Untuk itu kita harapkan melalui Bapak DPD agar toleransi itu betul-betul dijaga, kita dudukkan lagi umat-umat lain agar menghormati. Mungkin kampung-kampung dan sebagainya itu harus didudukkan tokoh-tokoh umatnya agar ditularkan ke umatnya agar tidak mengganggu. Demikian juga dengan umat kita, bagaimana masuk ke desa-desa adat, instruksikan kepada pendesanya agar umatnya juga tahu lewat saja dan sebagainya agar tidak mengganggu. Jadi ke instansi-instansinya kita kasih pesan, mungkin untuk tahun depan tidak lagi ada peristiwa seperti ini. Kita juga merasa dilecehkan sekali. Itu semua Bu Agung, usulnya harus siap. Jadi yang positif mantan nih, jadi rakyat Bali harus percaya sama hukum karma. Saya ambil hikmah kejadian di Bedugul nih, kan ketahuan ini. Yang mengupload foto juga masyarakat di sana. Terima kasih kepada teknologi. Artinya tadi dari Baturiti warga asli sepertinya tidak ada semeton adat Hindu. Nah, makanya mungkin kita introspeksi. Besok saya dengan Pak Wakil Bupati akan turun. Kita carikan formula. Karena di Tabanan ada pelanggaran dari keputusan FKUB. Keputusan FKUB pada saat Hari Raya Nyepi, ketika ada sholat gerhana,
Itu FKUB dari Majelis Ulama Indonesia menginstruksikan atau memberikan himbauan mangde ibadah di rumah masing-masing. Ternyata di sana ada yang ke tempat ibadah, artinya kan uang lembaga agamanya sendiri nggak dihargai gitu loh. Makanya saya kecam. Saya juga mengecam atau menyayangkan FKUB di seluruh Bali keputusannya tidak seragam gitu loh. Ada tokoh-tokoh Islam bicara sama saya dari berbagai aliran, kan kita tahu kalau banyak ada aliran mengatakan oh nggak, itu nggak wajib gitu, itu sendiri-sendiri, ada yang bagaimana. Jadi saya meminta kepada tokoh-tokoh Hindu itu untuk berani bicara, karena saya menganggap tokoh-tokoh Hindu, saya nggak sebut loh ya, tapi saya tahu lah mereka itu nggak berani bicara. Kalau sudah mainten rapat begitu menjadi sok toleransi pun tokoh kita gitu. Iya. Akhirnya kan masalahnya ada. Kan saya sudah sampaikan, ditegaskan. Saya rasa umat Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, umat Islam di Bali ini ki hormat kok sama budaya kita. Asal diarahkan gitu. Iya. Nah, makanya nanti di Bedugul akan kita jadikan kasus patah sekali masalah desa syariah. Ya, ketika tiba-tiba ini kemuncul dan kita sudah ikat dengan piagam Tatular. Nah, ini kan orangnya mereka yang berbuat kan begitu, bukan orang Bali yang keceplosan. Saya yakin mereka keceplosan ini ada leluhur kita yang di belakang yang mempengaruhi. Patah sekali kasus Bedugul, nika leluhur ini yang buat mangde orang Bali sadar, oh ternyata ada beberapa titik-titik di Bali yang nyepi itu dianggap sebagai Car Free Day gitu loh. Iya. Ini baru Bedugul. Besok kita perlu periksa desa yang lain. Perlu diperiksa di Palesari, perlu diperiksa di Kampung Jawa, perlu diperiksa di desa-desa yang mungkin yang Hindunya minoritas, di Gilimanuk, mungkin di Pegayaman atau di mana. Perlu diperiksa dan itu baik. Karena kita harus rapat, musyawarah, tolong ya mbok sehari berikanlah. Karena nyepi ini bukan urusan manusia, para dewa leluhur juga nyepi gitu loh. Ini masalah jagat. Kalau you berani cari makan di Bali, berani hidup, minum airnya dari Ibu Gangga, dari 4 danau yang ada di Bali, dari sungai-sungai Bali, Anda harus tunduk sama budaya Bali. Makanya perlu juga di medsos ini kan maintain satu lucu-lucuan kan gitu. Anak-anak muda ini sampai ada yang buat satu gambar mengatakan Bali we are closed, kita tutup. Ya, kalau tidak suka nyepi, silahkan tinggalkan Bali segera seperti ini. Ini kan rakyat bicara, makanya Tiang tidak mau rakyat kita ini diadu domba dengan urusan begini. DPD adalah problem solver. Astungkara kita katakan ini. Oke, kita aja rehat sejenak. Segera kembali lagi setelah yang satu ini. Pengidapati terkait dengan istilahnya untuk upacara meningkatkan kesucian dan keanyanan pengidapati sesuai yang terkait dengan pekayun, mentajamkan pekayun, mentajamkan pikiran, mentajamkan sila, meningkatkan kesucian dan meningkatkan kualitas diri dalam pelajaran keadiatmikan. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Inovator, program Hiburan TV Indonesia yang menghadirkan sejumlah laporan menarik seputar dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup. Setiap hari 5.000. Banten dia lajure puniki nah buku sengakit dan ninga dan bisa ngomong ani lajurang di tiang dados jatno. Setengah jam setelah lahir ternyata penatian kok lahir dengan kelainan.
Asa, silakan Tidiang Tunggu yang ingin bergabung dengan narasumber kita di studio terkait dengan fenomena pelecehan nyepi di Bali. Sambil menunggu, kira-kira kasus Lampung ini bagaimana rencana Pak Murah? Apa datang? Saya akan segera ke Lampung. Sekarang kita berikan dulu Polda. Kemarin Tiang suka ada laporan dari Hindu Center Lampung ketika itu ikut rapat dengan Polda. Beliau juga waktu itu menyebut bahwa beliau sangat baik dalam artian ya untuk ada solusi. Ya, kita akan segera turun. Oke, silakan Pak Murah. Pak Made Superman, Singaraja. Om Swastiastu Pak Made. Swastiastu. Silakan Pak Made, silakan. Yang dari Singaraja, cuma saran, utamanya tokoh-tokoh yang ada di Buleleng, supaya nantinya bisa memberikan contoh-contoh dulu apa yang disampaikan oleh Haji, itu biar jadi toladan lah kita. Seperti pengalaman-pengalaman dulu, itu waktu nyepi sampai ada tajen begitu. Tadi supaya bisa memberikan pembinaan pada warganya begitu. Seperti nyepi sekarang ada kasus-kasus semacam ini begitu. Kemarin yang ikuti dalam berita, pantesan Buleleng itu tidak kelihatan. Yang kabupaten lainnya kelihatan itu baik-baik begitu. Buleleng kok tidak kelihatan. Nah itu syaratnya. Semua Pak Made di Singaraja. Pak Ketut di negara Swastiastu Pak Ketut. Swastiastu, Nasrul Channel itu bagus. Silakan Pak Ketut, silakan. Nasrul Channel itu Agung. Kalau kita masuk ya, namanya kita memiliki kartu panggil tentang kenis tiang cakra mirawa. Cuma yang mana kartu boleh tiang memiliki matur walaupun lewat telepon mungkin aku. Yang ini kewenangan di Lampung, ikut yang bilang yang ke Posidoan itu Menteri Transmigrasi harus berani memberikan jaminan 100% aman orang transmigrasi. Kalau nggak begitu, karena yang transmigrasi ini adalah rakyat yang tidak berpendidikan, boleh dikatakan demikian, bukan profesor doktor yang transmigrasi. Jadi yang dia diketahui adalah rasa aman dan kerja keras. Itu harus benar-benar komitmen kuat dari menteri terkait bahwa kalau tidak aman jangan ngirim orang-orang buat transmigrasi. Ampun yang ngatur tiang kerja puniko mungkin ini cuma kamu bandi. Semua Om Swastiastu Pak Ketut di Lampung mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Murah akan segera berangkat ke sana. Tadi Pak Ketut. Halo. Sudah Pak Ketut, sudah nyampe suaranya. Tiang Ketut hari bawah niki saking Lampung. Wenten petakir tiang niki Pak Weda karena apa yang harus kita lakukan ini yang sebagai umat Bali yang Lampung ini atas kejadian-kejadian yang sering terjadi di Lampung ini kalau dilihat dari kejadian-kejadian yang sering terjadi ini yang jelas kita umat Bali ring Lampung ini merasa was-was bekerja itu kita mau istilahnya bekerja banting tulang nggak mengenal panas mengenal hujan tapi sewaktu-waktu didatangi oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab nih itu jadi getar getir nih ring Lampung nih napi yang harus kita lakukan untuk nih Pak Beda Senane. Siap. Terima kasih. Tolong bantuannya untuk umat-umat kita di Lampung agar bekerja dengan tenang. Agar nggak terjadi kejadian-kejadian yang lalu. Jadi masyarakat umat Bali di Lampung ini biar bisa santi, damai selalu. Semua Pak Ketut. Terima kasih. Hari bawa di Lampung. Inilah mungkin jangan sampai pemerintah dikalahkan oleh para begal dan para perampok atau para preman. Silakan. Jadi rakyat itu nggak boleh disalahkan. Dalam sastra Weda, kalau rakyat salah, yang salah pemimpinnya. Makanya banyak pemimpin-pemimpin Hindu harus menyadari bahwa kalau berani menjadi pemimpin, apakah itu mau presiden, mau menteri, mau senator, mau gubernur, mau raja, kayak mau apa kayak,
90% dosa rakyat itu adalah pemimpin yang nanggung. Solusi tepat untuk internet keluarga. Paket Akrab, satu kuota untuk internetan sekeluarga, satu paket. Di mana di Jalan Lintas Sumatera ini ada segerombolan orang yang memberhentikan mobil Buso. Di depan itu mobil, kelihatan ya kamera? Kamera kita lihat ya? Itu dari tadi itu malah. Apa kita datangin? Tapi cek dulu buat para sahabat Manggarai suaranya bagaimana? Kita cek dulu. Kita datangin aja langsung. Cek 1, 2, 3. Cek, silahkan komentar dulu bagaimana dengan suara dan dari mana saja yang sudah hadir. Dari mana saja yang sudah hadir. Cek suara, oke. Oke, kita datangin aja langsung ya. Ayolah. Yuk, kita datangin langsung. Awas. Kenapa ini bang? Kenapa bang? Hah? Kenapa bang? Ada apa bang? Kalau ngobrol-ngobrol baik nih. Hah? Tadi dia berhenti-berhentikan kenapa bang? Minta-minta duit bang ya? Mungkin tidak. Oh jadi kamu bawa celurit ini ngapain kamu? Diapain bang? Apa dia bang? Sama orang kampung sini bang ya? Iya bang, dia minta duit. Hah? Minta duit bang. Minta duit? Berapa dia minta duit? 500.000 bang. Woi bang, bayar betul minta duit 500.000. Ganggu apa terus? Bang. Ya bukan ganggu lah, kau minta-minta hitung-hitung dia ngapain bang? Ini mobil, dia ini mau kerja loh bang. Aku ini nak nyari nak buat rokok baik lah. Iya buat rokok jangan begini caranya bang. Kamu kalau untuk segini ketemu sama saya terus kau bang. Dia ini sama sopirnya, coba lagi sini guys, kameramen. Gagal tuh rencana aku baik. Ya bukan masalah gagal kan, kau nyetop-nyetop mobil kayak gini kau. Minta-mintain malak-malakin mobil kayak gini. Ya urusan itu lah bang. Ya bukan urusan bu. Tidak merugikan dia, dikit baik. Kita ini kurangan minum sana bang. Iya jangan nyusahkan orang lah bang. Ini kasihan ini mobilnya ini kau ini malak-malak kau negek-negek kau. Tidak bang, kembali 10-20, besarnya 200. Ya sekarang bang. Kamu bohong kata dia tadi tuh 500.000 kamu minta ini. 500.000. Minta berapa aku tadi? Hah? Coba berapa? sini. Minta berapa? Sopirnya nih. Coba turun ke kau nih. Coba turun dulu kau nih. Dikira aku mau. Ini sopirnya nih. Dia minta-minta nih. Ini nih. Ya jangan gitu loh bang. Coba. Coba. Coba aku tadi minta berapa? Coba matikan dulu aja mobilnya. Matikan dulu bang mobilnya bang. Urus saya bang. Ya tenang aja, tenang aja, tenang aja. Enggak usah takut, enggak usah takut. Enggak usah takut. Kamu lah. Aku ini gak pernah ganggu kau. Iya bukan masa tidak pernah ganggu bang. Kasihan lah bang. Dia ini kan jalan-jalan jauh bang. Keneknya ini bang sama dia bang. Kamu minta-minta begini bang. Aku tadi minta berapa? Aku minta rokok baik kan? Iya walaupun minta rokok bang. Jangan begitulah bang. Kasihan bang. Kau ini. Kamu bawa celurit begitu. Nodong. Tadi di itu tak ada bawa celurit. Mandi di itu bang. Kau ini. Dari mana bang? Dari ini bang. Dari Brang. Mau ke Palembang? Mau ke Palembang. Oh. Bang. Tahu tak? Ganggu kami lagi bang. Ya bukan gitulah. Kau ini merugikan. Kasihan lah dia ini keteknya tak belum makan, tak belum apa kamu ini. 20.000 baik bang. Bukan 10, 20. Dia kata itu 500.000. Berapa? 500.000 ya? 500.000. Itu bohong bang. Kau ini yang bohong. Jangan begitulah. Kau ini. Aku bohong. Ngamankan di jalan ini. Ya bang, yang ngamankan itu. Turun dulu. Ya bukan. Cobalah. Bukan kau lah yang ngamankan itu. Polisi lah. Ngapain kau? Aku nih ngamankan. Coba kalau tidak aku tolong. Berapa dia kena duit? 1 juta, 2 juta. Aku cuma minta rokok baik. Iya minta rokok. Jangan lah bang. Kasihan lah bang. Jangan minta rokok lah. Kamu loh. Minta aku. Aku cuma minta rokok baik tadi kan? Yes. Hai. Udah lah bang.
Kamu pengen rokok bang? Saya kasih rokok. Tapi kamu jangan nodong-nodong terus. Jangan jambret-jambret terus. Tidak malam juga bang. Iya, kasihan loh bang. Ini sopir buso nih, kasihan bang. Wajar lah dia gaji jutaan, aku cuma minta rokok baik di sini. Terus kalau nak. Iya bu. Ayo setelah kau nih. Setiap aku ada ini kau selalu dicampur bang. Kan saya masih di sini, masih di daerah kalian di lintas Sumatera. Jadi ya saya ikut campur lah. Kasihan dia bang, dia ini kerja bang. Jadi jangan anak. Penting abang itu. Ngomong kau pula. Kau sudah berapa kali kami bantu? Ya sudah bantu apa? Jangan begitulah, selalu aja bang. Bantu waktu dia di sana ada malak-malak. Benar dia bantu. Ya aku. Bantu dia, bantu nggak? Iya kemarin bang. Enggak, dikata dia enggak. Aku bantu masa kau. Coy. Waktu kau dipalak di sana, kita 2 juta. Aku kata aku belum minta berapa? Minta 200. Sama keren. Nah ini sopirnya nih bang. Wajar lah, kau pula. Nah, jujur. Matiin aja bang mobil yang nggak apa-apa bang, matiin bang. Matiin bang. Matiin aja bang. Matiin dulu bang, matiin dulu bang. Nah, kau jangan begitulah bang. Kasihan lah dia ini ada anak bini bang. Coba kalau itu ada di posisi abang gimana? Aku nak mampu mendagang. Tuh, kasihan bang, jangan begitulah bang. Tadi dia belum makan, belum apa kamu nih. Aku pula kita besar. Ya bukan masalah. Wajar lah. Enggak. 20 bang. Enggak, coba abang duduk sini dulu bang. Duduk sini dulu bang. Kalau seandainya bang ya, ini ada di posisi abang gimana bang? Coba bang. Ya aku duit lah. Ya jangan begitulah bang. Duit. Kasihan bang orang minta-minta bang. Hah? Tidak besar minta duit ini cuma 200 ya. Tai 500.000 kau tadi minta ya, kata 500.000 kau. Ngomong ya. Woi jangan begitu bang, kasihan dia belum makan. Jangan begitu. Nah, kasihan lah bang. Jangan dia ini, abang nggak kasihan apa nggak dia nih bang? Aku tadi sudah belikan makan. Belikan makan, benar dibeli makan. Kurang apa lah? Bohong. Ayo kawin bohong pula sama aku, coy. Jangan begitu. Wajar lah, kata dia. Nak pengen makan. Ini ngapa bawa begini nih bang? Nah, kamu kan pegang polisi kamu bang. Modalnya jangan begini bang. Kamu ini nyusahin orang. Tidak tahu, lihat kawan-kawan aku. Ya saya nggak takut sama kawan-kawanmu mah bang. Bener aja saya nggak takut bang. Tapi saya ini kasihan sama ada orang bang. Begitu aja bang. Ini kau ini rumah no. Ya nggak perlulah kau tahu saya dari mana lah bang. Kau ini, kau ini aku ngomongin baik-baik kau. Negara aku coy. Negara apa bang? Kau tuh jangan begitulah, kasihan. Mending ini berangkat aja lah gitu lah. Ya kamu ngapain dekat-dekat? Dia ini mobil buso bang. Kalau abang pintain, belum tentu uang makannya aja dia cukup bang. Begitu bang. Banyak wajar lah, kita sudah dikit-dikit bang. Ya banyak juga hasil kerja dia bang. Itu wajar lah. Itu uang makan dia bang. Jangan gitu lah bang. Ya udah kau jangan minta-minta lagi. Kau ngapain kak? Minta terus kau. Kau ini. Ya ngapo? Ngapo kau kurang senang kau sini kau kalau berani kau. Sini. Mana kau? Ya kenapa? Kurang senang apa? Hah? Hah? Kenapa? Kau ini. Ini uang lain ngapa kau bela-bela? Hah? Ya